Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama kembali belajar, memahami lebih lagi akan kebenaran firman. Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu agar kami dapat memahami, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Matius pasal 4 ayat ke-17, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, apa sih yang sesungguhnya dimaksud dengan kerajaan surga sudah dekat? Nah, pertama-tama mari kita memahami terlebih dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan kerajaan surga. Saudara, kerajaan surga itu tidak pertama-tama berbicara tentang tempat, melainkan berbicara soal relasi. Ini soal hubungan di mana Allah merengkuh kita. Allah menjadikan kita sebagai bagian di dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Dan kita membuka ruang untuk Allah bertahta di dalam hati kita sebagai Raja. Nah, ketika Allah memerintah sebagai Raja, maka suasana damai itu tentu akan dialami. Hal ini ditandai dengan keadilan yang ditegakkan, kebenaran yang kita hidupi, maupun juga pemulihan yang diberikan kepada mereka yang tidak berdaya. Nah, dengan demikian ketika Yesus mengatakan kerajaan surga sudah dekat, sesungguhnya Yesus ingin menyatakan bahwa melalui kehadiran, melalui pelayanannya di dunia, kita bisa melihat secara nyata akan hadirnya pemerintahan Allah. Nah, itulah mengapa pada ayat-ayat selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara berkenan membaca ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana karya pelayanan Yesus yang menyatakan kerajaan Allah, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Dia memberitakan kabar baik, dia memulihkan orang-orang yang mengalami sakit penyakit, sehingga yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang kehilangan semangat bisa memiliki pengharapan kembali. Nah, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk mewujudkan karya kerajaan Allah lewat hidup kita. Kita bisa melakukannya mulai dari hal yang sederhana, sesederhana senyuman yang tulus, ataupun mungkin perhatian-perhatian kecil. Percayalah saudara, Tuhan bisa membuat hal-hal kecil itu menjadi besar kalau kita melakukannya dengan cinta yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk dapat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam setiap laku, perbuatan, dan ucapan kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.